KMS, kegiatan membangun sendiri atau dikenal atau disingkat KMS sesuai dengan pasal 16C Undang-Undang PBN, di mana kegiatan membangun sendiri ini sesuai dengan aturan baru mengenai KMS tertuang dalam PMK 61 PMK 03 2022 ya. Diterbitkan PMK ini ada respon dari perubahan tarif menjadi 11% sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP. Ya. PPN atas KMS ini bukan pajak baru tetapi telah ada sejak tahun 95. Dalam PMK terbaru dijelaskan bahwa tarif efektif PPN yang dikenakan atas KMS sebesar 2,2% berasal dari tarif umum 11% dikalikan 20% sebagai DPP dari biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan, kecuali biaya perolehan tanah. Tarif tersebut berbeda dengan aturan sebelumnya yang terdapat pada PMK 163 PMK 03 2012 bahwa tarif efektif PPN KMS adalah 2%. Karena tarif PPN umumnya masih sebesar 10%. Jadi kalau dulu 10% itu ketemunya 2%. Adanya PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak serta-merta dikarenakan kepada seluruh bangunan yang dibangun. Tetapi ada beberapa kriteria bangunan yang dikenakan PPN KMS yang turut diatur dalam PMK 61 PMK 03 2022, yang mana diantaranya kriterianya bangunan dibangun untuk tujuan tempat tinggal atau usaha dengan luas lahan minimal 200 meter persegi dan konstruksinya utamanya kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis dan atau baja. Jadi yang dikenakan PPN KMS ini adalah bangunan yang dibuat rumah tinggal atau tempat usaha dengan luas mulai atau minimal 200 meter persegi. Maka luasnya jika tidak mencapai 200 meter persegi tidak dikenai PPN KMS tersebut. Kemudian bahan bangunnya yaitu bahan bangunan yang seperti biasa yaitu kayu, beton, pasangan batu bata, baja dan sebagainya. Sehingga dapat diartikan jika Anda atau kita membangun suatu bangunan dengan luas tidak melebihi 200 meter persegi, tidak kurang atau kurang dari 200 meter persegi, tidak perlu membayar PPN KMS. Kemudian KMS ini adalah baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama. Jadi tidak mesti baru tapi perluasan bangunan yang lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya untuk digunakan sendiri atau orang lain. Maksudnya tidak dalam rangka kegiatan usaha. Maksudnya yang lagi melakukan kegiatan membangun ini bukan pengusaha di bidang properti, membangun bangunan untuk dijual, ya. Tapi memang dia membangun baik untuk digunakan sendiri atau orang lain, ya. Jadi bukan bisnisnya di bidang pembangunan. KMS yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan-tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Jadi dalam proses pembangunan bisa jadi ada jeda waktu untuk berhenti. Misalnya di musim penghujan yang sangat lebat, maka kita putuskan berhenti terlebih dahulu, ya. Atau bisa jadi waktu ada PPKM, PSBB yang mana waktu itu ketat, ya, tidak boleh berkumpul, maka pembangunan dihentikan. Tukangnya tidak berani ke kota misalnya, atau mungkin dananya masih habis, ya, butuh untuk mencairkan dana lagi, mencari dana lagi, maka berhenti. Ya, berhentinya jika tidak melebihi 2 tahun, ya, maka dia dianggap satu kesatuan. Maka kalau dia lebih 2 tahun, maka dianggap terpisah. Nanti ada contohnya, ilustrasinya. Kemudian KMS ini juga termasuk yang dilakukan oleh kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN. Maksudnya kontraktor tadi atau pemborong yang melakukan pembangunan bukan PKP, ya.
Jadi membangun ini tidak mesti kita yang bangun. Membangun kan pasti kita tidak punya keahlian khusus ya, butuh tukang, butuh kuli dan tenaga yang lainnya. Nah, kita melakukan pembiayaan atas pembangunan itu. Atau bisa juga kita menggunakan kontraktor atau pemborong. Oke, saya punya tanah seluas sekian, tolong dibangunkan, kemudian dihitung, disepakati. Nah, jika pihak ketiga, katakanlah kontraktor tadi tidak PKB, maka kita tidak dipungut PPN, maka biaya borongan tadi, biaya pembangunan tadi termasuk KMS, ya. Tapi kalau kontraktornya PKB, kita sudah dipungut PPN, tidak masuk KMS. Kemudian saat terhutang, ini dimulai saat mulai bangunan dibangun sampai selesai. Jadi katakanlah membangun suatu rumah tempat tinggal itu tidak biasanya butuh waktu yang panjang, lebih 1 bulan ya. Mungkin ada tanah kita bangun, tidak menunggu selesai baru bayar PPN KMS, tapi sejak bangunan dibangun, misalnya dibangun di bulan Agustus, nanti selesainya nggak tahu kapan, katakanlah 1 tahun kemudian, ya Agustus ini dihitung total biayanya, kemudian dibayarkan September dan seterusnya. Jadi tidak menunggu selesai proses berjalan pembangunan, di situ terutang PPN KMS. Tempat PPN terutang atas KMS ini di tempat bangunan tersebut didirikan. Terutangnya di tempat bangunan tersebut ya. Maksudnya bisa jadi kita warga Surabaya gitu, KTP NPWP Surabaya, kemudian punya tanah di Batu atau di Malang atau di tempat-tempat yang dingin lainnya. Kemudian kita membangun villa, membangun hunian di situ untuk weekend ya, untuk rekreasi di situ, katakanlah ya, luasnya sudah memenuhi, maka terutang PPN KMS di mana bangunan tersebut didirikan. Kemudian atas PPN KMS tadi paling lambat disetorkan tanggal 15 bulan berikutnya atau setelah berakhirnya masa pajak. Jadi kalau biaya Agustus, maka disetorkannya maksimal paling lambat tanggal 15 September ya, begitu. Kemudian tarif PPN KMS ya, yaitu PPN-nya pasti 11% kali DPP, sesuai dengan tarifnya saat ini 11% kali DPP. Kemudian DPP-nya ada ketentuannya, yaitu 20% dikali jumlah biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan untuk membangun suatu bangunan ya. Jadi semua biayanya, tidak termasuk harga perolehannya, tidak termasuk harga beli tanah. Jadi betul-betul biaya ya. Kemudian kalau kita lihat tarif efektif PPN-nya itu adalah 2,2%, yaitu 11% dikali 20% sama dengan 2,2%. Kemudian penyetoran KMS untuk setorannya itu menggunakan SSP ya. SSP ini adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak ya. Dalam hal tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP, tempat OP atau badan melakukan kegiatan membangun sendiri tadi, maka nomor NPWP-nya pada SSP sebagaimana dimaksud tersebut adalah NPWP OP atau badan tersebut. Misalnya saya domisili di Sidoarjo, bangun di Sidoarjo, nanti isiannya NPWP-nya dengan nama NPWP saya, misalnya begitu ya. Kemudian tempat bangunannya berbeda ya, tempat bangunannya katakanlah di Malang tadi, untuk NPWP-nya diisi 000 ya. Kemudian untuk kode wilayahnya diisi wilayah kerja meliputi bangunan tersebut didirikan ya, wilayah kerjanya KPP, kemudian digit terakhirnya 000. Ini hanya teknis pengisiannya ya, begitu. Kemudian kolom nama wajib pajak diisi nama dan NPWP, OP atau badan ya. Kolom alamat wajib pajak diisi alamat tempat bangunan didirikan. Kemudian jika
yang bangun itu tidak punya MPWP, ya, bisa jadi yang melakukan KMS ini tidak punya atau belum mempunyai MPWP, ya, walaupun semestinya sudah punya ini kan punya aset seluas gitu kan biasanya di atas PTKP begitu ya. Ya tetap ada wajib membayar PPKMS dengan kolom MPWP-nya karena dia punya MPWP diisi 000 di digit pertama, ya. Kemudian angka kode KPP di wilayah kerja meliputi tempat bangunannya, ya. Kemudian angka 0 di digit berikutnya. Kolom nama wajib pajak diisi nama OP yang melakukan kegiatan membangun. Kolom alamat diisi alamat tempat bangunan, ya. Kemudian penyetorannya sama tadi menggunakan SSP. Kemudian jika PPN terhutang dalam suatu masa pajak 0, maka tidak ada kewajiban penyetoran. Maksudnya seperti tadi, mungkin di 6 bulan pertama ada pembangunan, maka wajib setor PPN KMS atau bayar PPN KMS. Kemudian di bulan ke-7 sampai bulan ke-10, waktu itu mungkin musim hujan, maka dihentikan pembangunannya, ya tidak ada biaya KMS, maka tidak ada kewajiban penyetorannya, ya. Kemudian untuk OP atau badan yang non PKP, penyetoran PPN KMS itu sama dengan pelaporan PPN KMS. Jadi sudah stok, sudah bayar sama dengan sudah lapor. Jadi tidak ada SPT alat untuk lapor, ya. Jadi sudah lapor, jadi disimpan saja. Kemudian untuk OP atau badan yang PKP itu dilaporkan di SPT Masa PPN 1111. Nanti kita tunjukkan di mana lokasinya, tepatnya di induk, ya. Nah, itu dilaporkan di SPT Masa PPN. Kemudian untuk PPN terhutangnya 0, maksudnya tidak ada pembangunan, maka tidak ada kewajiban pelaporan, ya, begitu. Kemudian contoh atas PPN KMS, misalnya begini, PT Abu Nawas PT, ya, badan membangun gudang seluas 300 meter persegi dengan kondisi sebagai berikut. Dia akan bangun luas 300 meter persegi, ya, yang termasuk bangun ini tidak mesti building, ya, bisa jadi lahan parkir, jalan dan sebagainya. Ini kan luas itu kan P kali L, ya. 300 meter persegi. Maka untuk menentukan saat terhutangnya, ya, untuk membayarkannya tadi tidak menunggu selesai. Jadi mulai di awal, yaitu bulan Mei 2022 contohnya berhasil membangun seluas 100 meter persegi. Biayanya 150 juta biaya yang dikeluarkan. Maka terutang PPN KMS dengan biaya 150 juta. Ini biayanya, ya. Nanti DPP-nya 20%, PPN-nya dikali 11%. Ini biayanya, ya. Ini secara luas dia sebetulnya belum masuk, masih 100 meter persegi. Tadi kan 200, ya. Tapi sekali lagi bukan sampai selesai, tapi mulai awal bangun. Kemudian Juni 2022 membangun seluas 50 meter persegi dengan biaya 75 juta. Maka PT Abu Nawas membayar PPN dengan dasarnya biaya KMS-nya 75 juta. Ya. Kemudian di bulan Juli nambah lagi 150 meter persegi, ya, maka total yang dibangunnya sudah penuh. Kalau masalah luasnya yaitu 150 meter persegi, biaya 200 juta. Ya, maka terutang biaya KMS 200 juta. Jadi bertahap dia per bulan dia bayar sampai bangunan selesai. Misalnya di Agustus 2022 finishing, maksudnya secara luasnya sudah memenuhi. Ini finishing mungkin biaya instalasi listrik, biaya pengecatan dan sebagainya, total di bulan Agustus 75 juta, maka terutang 75 juta. Di Agustus sudah selesai, maka ini selesai. Kemudian contoh yang kedua sebagai simulasi perbandingan, yaitu Bapak Hasan ini OP, ya. OP dia punya tanah, dia akan membangun secara bertahap, yaitu Mei 2022 luas yang dibangun 50 meter persegi, biaya 50 juta. Dia tidak bayar PPN. Pertama, kemungkinan dia tidak tahu WPOP. Yang kedua, aku bangunnya bertahap, ya. Maka secara luas masih 50 meter persegi. Katakanlah dia tahu dia nggak bayar, aku bertahap sesuai dengan dana yang dipunya. Ya, ternyata berlanjut.
Di Juni dilanjutkan bangun lagi dengan membangun 100 meter persegi. Biaya 150 juta. Maka beliau belum bayar, luasnya masih 150 juta. 150 meter persegi. Kemudian di bulan depannya Juli 2022 membangun lagi 50 meter persegi luasnya. Biaya 100 juta. Kita hitung luas yang sudah dibangun ini 100 meter persegi ditambah 50 meter persegi ditambah 50 meter persegi, maka total luasnya sudah 200 meter persegi. Nah, maka luas ini sudah memenuhi ketentuan untuk dikenakan PPN KMS. Maka beliau tidak bisa mengelak, beliau wajib bayar PPN KMS atas biaya KMS keseluruhannya, yaitu 50 juta di Mei, Juni 150, Juli 100, maka biaya KMS-nya adalah 300 juta, DPP-nya dikali 20%, kemudian dikali lagi seberapa persen untuk PPN-nya, ya. Kemudian Agustus 2021, finishing biaya 100 juta, terhutang biaya KMS 100 juta. Itu contoh 1 dan 2. Selanjutkan dulu. Contoh 3 mengenai jika ada jeda atau berhenti dianggap satu kesatuan atau tidak. Misalnya contoh 3, Bapak Jamal ya membangun rumah secara bertahap. Dilihat Mei 2022 50 meter persegi, dia belum bayar, belum terutang katakanlah ya. Juni 2022 100 meter persegi, total luasnya masih 150 meter persegi ya. Biaya 125 juta, beliau belum bayar. Kemudian Juli 2022 sampai Desember 2023 ini berhenti, katakanlah beliau dananya habis, beliau akan mencari dana dulu ya Pak, habis. Kemudian dilanjut di Januari 24 dengan membangun 50 meter persegi ya, 50 meter persegi. Kita lihat berhenti membangunnya itu di sini tidak lebih 2 tahun ya, yaitu Juli 2022. Juli 2022. Sampai Desember 2023, jadi tidak lebih 2 tahun, maka atas kelanjutannya ini dianggap satu kesatuan ya, dianggap satu kesatuan. Maka atas pembangunan sebelumnya ditambahkan, yaitu 50 meter persegi ditambah 100 meter persegi ditambah 50 meter persegi, luasnya adalah 200 meter persegi ya. Karena berhentinya belum 2 tahun dan total luasnya memenuhi, maka dianggap satu kesatuan, maka terutang atau dipungut PPN KMS sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, yaitu 300 juta, yaitu 75 juta ditambah 125 juta ditambah 100 juta, karena berhentinya tidak lebih 2 tahun ya. Kemudian di bulan Februari finishing biaya 75 juta. Ini juga terutang biaya KMS 75 juta. Selanjut dulu di contoh keempat ya. Contoh keempat yaitu berhentinya dia nanti lebih 2 tahun. Bapak Fahri membangun rumah di Mei 2002, luasnya adalah 50 meter persegi, biaya 75 juta, beliau belum bayar, belum terutang. Juni 2022 100 meter persegi, biaya 125, belum terutang juga. Kemudian berhenti cukup lama, Juli 2022 sampai Agustus 2024 ya. Di sini karena dananya habis ya. Kemudian September 2024 dilanjutkan membangun tambahannya, ini maksudnya semua tadi, yaitu 100 meter persegi, biaya 100 juta. Nah, kita lihat ini berhentinya lebih dari 2 tahun ya, lebih 2 tahun ya. Kalau di total luasnya
melebihi 200 meter persegi atau tepatnya 250 meter persegi. Tapi karena berhentinya lebih 2 tahun, maka ini dianggap terpisah. Ya, maka yang dianggap dibangun hanya 100 meter persegi. Ya, maka beliau tidak dikenai BPN KMS. Demikian juga waktu finishing di bulan depan Oktober, yaitu biaya 75 juta tidak terhutang atau tidak kenai PMS karena yang dihitung adalah 100 meter persegi. Demikian untuk penjelasannya. Kemudian terkait pajak masukan KMS, maksudnya waktu belanja itu kan kadang ada pajak masukan, beli cat, beli semen, beli besi, ada pajak masukannya. Nah, pajak masukan yang dibayar sehubungan KMS ini tidak dapat dikreditkan, tapi pajak masukan tersebut merupakan biaya KMS, jadi menambah biaya KMS ya. Jadi kalau disimpulkan biaya KMS itu adalah harga perolehan bangunan yang dibangun sendiri dicatat sebagai aktiva. Ya tadi kan tanahnya bukan. Jadi kan kalau di bangunan itu kalau di akuntansi ada tanah, ada bangunan. Ya. Jadi kesimpulannya di sini pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, dia adalah ditambahkan biaya KMS. Kemudian biaya KMS dimulai saat membangun pondasi. Biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum membangun pondasi bukan biaya KMS. Misalnya apa? Membangun bangunan di tanah persawahan. Di tanah persawahan ini kan tanahnya lunak ya, tidak keras ya. Maka sebelum bangun ada membangun pondasi ada biaya-biaya yang terjadi. Misalnya biaya pengurukan tanah, kemudian dipadatkan ya. Di situ kan ada biaya beli tanah uruknya, biaya pemadatannya bulldozer, biaya tenaga kerjanya. Nah, biaya-biaya tersebut tidak masuk biaya KMS ya. Biaya KMS-nya nanti start waktu pondasi. Kemudian misalnya membangun bangunan di atas lahan yang ada bangunan lama. Misalnya kita ada bangunan lama yang tidak difungsikan. Nah, itu sebelum bangun bangunan tersebut, bangunan lamanya ini dirobohkan terlebih dahulu. Waktu perobohan bangunan ini kan ada biaya-biaya yang timbul kan, ya ada biaya tenaga kerja untuk merobohkan bangunan, biaya membuang bongkaran bangunan dan sebagainya. Nah, ini bukan termasuk biaya KMS. Jadi start mulai pondasi. Ya.